Kita pos. Berdepis. Pos. Berdepis. Nah, pejabat-pejabat Indonesia, demi memperjuangkan rakyat Indonesia, saya rela dan ikhlas kehilangan 1 hektar kebun sawit saya ini. Asalkan kalian mampu menaikkan harga sawit di atas Rp3.000 bulan ini juga. Demi memperjuangkan rakyat Indonesia, ambil nih sertifikat kebun sawit saya. Dan saya terkhusus pejabat-pejabat sekalian, ini ada hadiah bonus tambahan untuk Anda. Jika naik langsung ya bulan ini dia di angka Rp3.000 nih, ambil 1 kantong plastik uang tunai, tidak dipotong pajak. Silakan ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik sanak dimanapun anda berada, kembali lagi di channel Rel TV, channel yang memberikan informasi, edukasi, dan inspirasi. Nah adik sanak, di tayangan kali ini kita akan membahas dan akan sedikit mengulas bahwa ada sebuah video yang diposting dalam akun YouTube Apip Lenturi ya. Jadi Apip Lenturi, maaf ya saya lagi kurang fit ya, tapi tetap semangat ya demi adik sanak dimanapun anda berada. Jadi dalam akun YouTube Apip Lenturi ini, dia memberikan semacam sindiran sekaligus potret ya, miris harga sawit atau TBS di Indonesia, khususnya di Bengkulu, tepatnya di Bengkulu Selatan. Jadi Apip Lenturi ini adalah pria, jadi cukup menggelitik ya, karena beliau memberikan atau mengadakan sayembara kepada pejabat-pejabat yang ada di Indonesia. Jadi beliau ini bernama Apip Nur Rahman, kalau di akun YouTube itu Apip Lenturi, warga Desa Maras, Kecamatan Air Nipis, Bengkulu Selatan. Itu dia membuat sayembara yang cukup menggugah simpati kita, bahwa dia memberikan sayembara 1 buah sertifikat seluas 1 hektar kebun sawit plus uang sekantong untuk atau diperuntukkan kepada pejabat tinggi yang ada di Indonesia seluruhnya. Bahwa bagi para pejabat Indonesia yang mampu menaikkan harga TBS senilai 3.000 per kilo, itu akan diberikan sertifikat kebun sawit 1 hektar plus uang sekantong yang dia sediakan bila pemerintah atau pejabat Indonesia ini mampu yang menaikkan harga TBS itu di bulan ini. Jadi sebenarnya ini menjadi menjadi tamparan potret kelam petani sawit yang saat ini makin miris di tengah kebijakan-kebijakan, di tengah ketidakjelasan harga TBS di nasional, sehingga ya, terpaksa di Bengkulu, khususnya di Bengkulu Selatan juga terdampak. Dan khususnya di Bengkulu sendiri sudah mayoritas dominasi komoditi sawit itu sudah melimpah ruah. Dan kemarin juga kita atau Provinsi Bengkulu mendapat kunjungan oleh Menteri Marinvest Pak Luhut Binsar Panjaitan, yang lagi-lagi melempar wacana akan membuat pabrik CPO. Jadi sebenarnya ada korelasi dari topik di video sebelumnya tentang yang kita bahas, wacana Luhut untuk membuat pabrik CPO di Kota Bengkulu atau di Provinsi Bengkulu ya, dengan video yang diposting atau dibuat oleh Apip Lenturi dalam akun YouTube-nya ini entah sampai kapan. Jadi kebijakan yang tidak populer ya di tengah kepentingan yang saya pikir ini cukup menimbulkan pertanyaan, kok bisa kita sebagai salah satu negara penghasil sawit tapi miris kondisinya, khususnya bagi para petani. Dan sampai dengan saat ini mereka masih belum mampu mengatasi untuk harga jual TBS itu sendiri. Nah, jadi ngomong-ngomong soal sawit tadi, bahwa sebenarnya kita ini masyarakat yang melimpah ruah hasil sawit, tapi hanya mampu
khususnya di Bengkulu ya, hanya mampu mengirim bahan mentah, ya kan? Dan lagi-lagi masih nyambung dengan akun YouTube yang disayembarakan ini, bahwa ini sindiran. Saya pikir sindiran yang mungkin yang benar jika mampu pemerintah, pejabat tinggi di Indonesia ini ya menaikkan harga TBS itu. Nah, persoalan untuk menaikkan harga ini kan tidak segampang yang mereka bayangkan. Sebenarnya bisa saja, bisa, atau bisa jadi mungkin karena kesalahan sendiri, kesalahan dari pejabat di Indonesia yang membuat langkah terlalu gegabah ya, sehingga lagi-lagi rakyat jelata khususnya petani sawit di Indonesia itu merugi dan terkena dampak. Dan saya pikir ini potret suram petani di Indonesia, dan banyak hal lain. Petani Indonesia ini sudah makin terzolimi ya. Nah, jadi dari tayangan video yang diposting oleh Habib Lenturi tadi ya, jadi bisa kita tarik hikmah bahwa ketiga penyakit ini mungkin salah satunya yang disebabkan oleh kurangnya iman ya. Jadi kurangnya iman itu membuat salah satu komoditi sawit kita menjadi berantakan ya, menjadi down, menjadi turun anjlok, yang lagi-lagi rakyat kecil, rakyat jelata, wong cilik, wong deso yang akhirnya mengalami kerugian besar, dan tentu berdampak pada ekonomi masyarakat kecil ya. Kalau masyarakat kelas atas saya pikir tidak akan berpengaruh ya, tidak akan berarti, karena mereka ya tadi, mereka lagi di atas angin. Nah, semoga saja tayangan video ini ya, dengan sindiran yang ditayang atau dibuat oleh akun YouTube Habib Lenturi tadi, bisa jadi renungan ya bagi para pejabat tinggi di Indonesia. Tolonglah, upayakanlah segera menaikkan harga TBS. Karena dengan naiknya harga TBS itu mampu meningkatkan ekonomi, perputaran ekonomi di Indonesia, bapak-bapak yang terhormat ya. Karena kita melalui channel ini kita berharap ya, kita bukan anti kebijakan, tapi kita berharap dengan tayangan ini bisa menjadi atensi serius bahwa harga sawit kita saat ini harus segera diatasi ya, segera, apapun caranya. Karena kalau hanya menunggu aturan dan birokrasi, itulah peran bapak-bapak sekalian. Itulah peran bapak-bapak untuk diberikan amanah ya. Jangan kemudian menyalahkan atau menyelewengkan amanah yang sudah diberikan. Kasihan mereka ini. Habib ini salah satu warga desa di Bengkulu Selatan yang mungkin sudah geram prihatin melihat potret petani sawit di Indonesia dengan harga sekarang mungkin udah cuma ratusan perak rupiah, belum mampu di angka seribuan. Kalaupun ada yang seribuan, itu hanya beberapa daerah atau wilayah. Nah, jadi saya pikir segeralah, jangan lagi menunggu, jangan lagi kaku. Selamatkan ribuan hektar, jutaan hektar produksi sawit di Indonesia. Khususnya di Bengkulu itu udah mungkin angkanya sudah puluhan ribu ya, kan ratusan ribu hektar di Provinsi Bengkulu. Yang juga sama-sama kita perhatikan belum mampu mendirikan pabrik. Ya, ini kan lucu sekali. Sejak tahun 2000-an wacana membuat pabrik CPO itu 2000-an. Kemudian 2009, 2021, 2019, 2018. Dan terakhir ini Pak Luhut selaku Menko Manrinvest Luhut Panjaitan itu sudah melemparkan lagi wacana yang ya kalau bagi masyarakat Bengkulu tidak lagi populer untuk mendirikan atau wacana mendirikan pabrik minyak goreng. Yang kitanya aja, pemerintah kitanya aja yang aneh juga, kita melihat aneh kok tidak mampu ya, heran gitu. Jadi 2018 itu saya ingat sekali bahwa wacana minyak goreng itu kayaknya sudah hampir mendekati jadi, dan ini menjadi
barometer untuk membangkitkan ekonomi. Faktanya nol. Saya bilang gagal, sangat gagal. Nah, semoga saja dengan statement dari Pak Yulun ini harus segera disambut ya. Saya berharap sekali para petinggi, pejabat tinggi di Provinsi Bengkulu cepat jemput bola. Jangan menunggu. Adakan kajian, adakan FGD, forum diskusi grup. Ya. Kasihan. Komoditi sawit kita yang melimpah, tapi tidak mampu diolah, hanya bisa dikirim lewat barang mentah, ya, atau minyak curah atau apalah. Tapi padahal dari sisi sawit itu banyak nilai-nilai ekonomisnya. Lidinya bisa diekspor, ya kan. Kemudian cangkangnya itu bisa dijadikan beberapa item produk yang bisa meningkatkan nilai jual, bukan hanya sekedar mengirim cangkangnya doang. Gitu. Briket salah satunya dari sekian banyak turunan itu bisa diproduksi, dan itu bisa sebenarnya, tapi mampu nggak pemerintah mendorong itu bersama semua stakeholder yang ada? Seriusan sebenarnya, bukan tidak bisa kalau saya melihat, karena wacana mendirikan pabrik minyak sawit itu seakan-akan hanya menjadi mimpi di siang bolong. Ya, kita bingung juga ya. Padahal 2018 itu kalau tidak salah PT Sudipam sudah menginvestasikan 4 miliar dan menghabiskan 4 miliar untuk mewujudkan pabrik minyak goreng tersebut. Tapi hasilnya nol. Nah, heran kita ya. Oke, di sana. Mungkin itu saja ulasan kita dalam tayangan video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Semoga bisa memberikan wawasan luas kepada di sana, dimanapun Anda berada. Ingat, kritikan yang ditayangkan atau yang ditampilkan oleh akun Apip apa namanya tadi ya, Apip Nur Rahman ini warga desa Maras Kecamatan ini, beliau berprofesi sebagai YouTuber juga, bisa membuka pemikiran, menggugah niat para petinggi kita di Indonesia ini untuk segeralah, gak usah tunggu-tunggu lah, segera. Apa susahnya? Mainkan semua kekuatan yang ada. Anda dipilih, Anda diberikan atau diberikan kepercayaan itu untuk memimpin, mengawal ya negara ini biar apa istilah itu? Biar survive. Percuma kita ngomong, wah kita ini kaya akan sumber daya alamnya, tapi masyarakatnya masyarakatnya sangat susah. Kan lucu potret suram kita ini. Kita dia membanggakan dengan kekayaan alam berjuta pesona, tapi kesejahteraan masyarakat kita sangat menderita. Ironis dan tragis. Demikianlah sana. Kita akhiri. Terus tontonin channel video kita berikutnya dengan topik-topik yang lebih hangat, yang lebih mengedukasi. Dan di akhir video ini kami ingatkan juga jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Semoga kami semakin semangat menayangkan konten-konten yang bermanfaat bagi adik sana dimanapun Anda berada. Oke, akhir kata saya undur diri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Realita Positif Channel berbis.